My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Al-Buguri Channel. Untuk kali ini coba saya akan bikin konten ngevlog gitu ya. Ngevlog di jalan. Sekalian saya mau berangkat ke kantor untuk menyelesaikan biasalah tugas bulanan. Ya. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu di-subscribe dulu channel YouTube-nya. Biar setiap update apa yang saya upload bisa teman-teman dan sahabat-sahabat tonton. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat semua, kita mulai perjalanan. Di sini baru nyampe di daerah Sunter Bisma. Lumayan sedikit goyang-goyang kameranya ini karena posisinya jalanannya agak sedikit rusak gitu. Menghindari sedikit-sedikit lubang yang banyak. Tapi lumayan rame ya, walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19 itu ternyata masih ramai di jalan. Ya lumayan sudah nggak sedikit rusak di jalan. Kita gas terus. Sedikit kita ambil kecepatan biar agak sedikit mendahului lah, biar nggak terlalu lama. Masih rame guys. Ngapa aja lah jalan-jalan malam sambil menuju ke kantor gitu. Suasananya sih sedikit agak mendung, tapi kayaknya sih nggak hujan gitu. Masih ya lumayan lah, adem-adem juga, kena angin sepoi-sepoi. Ini kita udah masuk ke jalan Sunter ya, Sunter Raya. Depan kita belok, kita ngambil ke kanan, pelan-pelan lah, yang penting sampai. Ush. Rem mendadak. Oh, ternyata ada kontainer gitu. Kirain rem mendadak mana itu. Bahaya. Itu kalau rem mendadaknya gitu bahaya. Nggak ngeliat ke belakang. Ya, sekarang masih di Sunter ya, masih di Sunter menuju Kemayoran. Lumayan agak ramai juga jalanan. Disangka saya sepi gitu. Ini padahal saya berangkat itu sekitar jam 7-an lewat lah malam. Tapi masih agak ramai juga, dikirain saya itu sepi jalanan gitu. Karena pada di rumah. Tapi lumayan lah. Pada bete kali di rumah, jadi pada di jalan ramai begini. Ya kita salip sedikit. Mungkin di sini saya akan agak sedikit nambah kecepatan ya.
Tapi sedikit lagi sih, sedikit lagi nyampe lampu merah perempatan dekat Pizza Hut di Sunter. Sunter Blok A. Oh kan, masih banyak aja yang ngelanggar tuh, naik motor aja nggak pakai helm. Sebenarnya gini guys, pakai helm itu bukan karena takut polisi, tapi mereka berbalik. Seharusnya pakai helm itu kan untuk ya menjaga keselamatan lah, menjaga keselamatan dalam berkendara. Tapi masih banyak yang masih melanggar, tidak menggunakan helm. Ya guys, depan udah perempatan, pas banget lampu hijau, kita langsung potong jalan aja, kita ambil belok kiri saja karena terlalu jauh kalau lurus. Ya sedikit agak tambah kecepatan biar agak terasa gitu anginnya, karena enak ini posisinya, sepi, anginnya juga lumayan ya kan, sepoi-sepoi gitu, jadi agak seger-seger di mata. Ya di depan ketemu lampu merah lagi guys, lampu merah sekolah apa itu ya, oh ya sekolah Jubile daerah Kemayoran. Kita lampu merah, kita ambil posisi kanan saja, jangan terlalu maju, kita santai aja dulu, berhenti. Rame guys, dikirain sepi gitu, ternyata ramai juga. Ternyata banyak ya, tadi bukan hanya lihat yang tadi aja melanggar lalu lintas itu, masih banyak yang nerobos, masih banyak yang nggak pakai helm. Aduh, inilah nanti kalau misalnya posisinya terjadi crash, posisinya tabrak, nah itu ujung-ujungnya saling menyalahkan. Padahal kita sendiri aja tidak mentaati peraturan. Loh kan, bener. Baru dibilang nggak pakai helm nih, di depan kita bisa kelihatan nggak pakai helm. Coba. Waduh, kan bener. Apa yang saya bahas bener kan guys? Saya bilang banyak yang nggak pakai helm, pada nerobos. Coba itu. Masih jalur yang sisi sebelah kanan kan seharusnya yang berjalan, tapi pada nerobos pada nggak sabar gitu. Ya coba belajar sabar dalam berkendara. Buat apa buru-buru kalau ujung-ujungnya juga mencelakakan diri kita, karena dalam berkendara itu bukan hanya diri kita aja yang celaka, tapi ya kita pun bisa mencelakakan orang lain karena ketidaksabaran kita atau keteledoran atau apalah. Sabar aja guys, santai. Ya, sudah hijau baru kita jalan. Ini kita udah memasuki bukan daerah Sunter lagi guys, ini sudah masuk ke daerah Kemayoran. Di depan ketemu flyover, kita naik flyover. Suasananya sih asik kalau buat jalan-jalan malam, tapi karena posisinya lagi harus di rumah gitu, tapi karena ini posisinya tugas ke kantor, ya kita harus berangkat lah, kewajiban, tanggung jawab. Sebenarnya asik kalau untuk jalan-jalan daerah sini. Ya, memang kebanyakan sih kalau teman-teman ada yang belum tahu, sebenarnya Kemayoran memang untuk tempat nongkrong. Biasa anak-anak motor lah, anak-anak ABG atau
Tapi nggak semua anak ABG juga sih, banyak yang orang tua yang ngajak anaknya untuk main di Kemayoran. Ya, alhamdulillah lah. Terus agak sedikit agak sedikit dalam itu jalanan itu. Jadi antara sisi jalan biasa ke tempat flyover itu agak masuk ke dalam, jadi agak sedikit berguncang. Ya kita pelan-pelan aja di sini guys, karena di depan juga sepertinya sama. Jadi kameranya agak sedikit berguncang gitu. Ya, perlu teman-teman tahu ya. Di sini saya masih coba menggunakan yang masih nyoba lah, karena saya juga belajar gitu. Ini masih menggunakan kamera HP ya, bukan kamera GoPro atau yang lainnya gitu. Ini masih coba pakai kamera HP ngevlognya gitu untuk di jalan, jadi agak sedikit kurang maksimal ya. Belajar lah setidaknya, insya Allah bisa lah kebeli nanti untuk kamera GoPro nya biar agak sedikit bagus hasilnya. Ya, di depan kita belok kiri. Kita belok kiri dulu pelan. Kebanyakan di sini juga sering terjadi kecelakaan ya, karena kita belok kiri terlalu tajam. Karena di jalur sisi sebelahnya itu kan juga jalur lurus. Jadi yang ditakutkan itu karena tidak melihat bisa terjadi kecelakaan. Untuk di depan kita tidak ambil lurus, kita putar balik. Kita putar balik di sini. Kita ambil yang ke arah Gunung Sahari. Ya, pelan. Oke. Mulus lah. Ini kita ngambil ke arah Gunung Sahari. Berarti di depan kita ngambil jalur yang masih lurus yang masuk ke underpass. Ya, di sini sepi ya. Tadi daerah Sunter agak sedikit lumayan rame. Terus masuk yang dekat tadi sekolahan Jubile agak sedikit masih rame. Di sini agak sedikit sepi ya. Tapi tidak tahu sih di depannya. Jadi memang pandemi COVID-19 ini memang efeknya banyak lah ya. Banyak yang biasanya lalu lintas rame jadi agak sedikit berkurang gitu. Mungkin banyak bidang-bidang yang lain atau hal-hal yang lain memang pada kena efeknya gitu. Ini kita udah di underpass guys. Asik ya jalanannya tuh, atau suasananya malam-malam begini tuh kalau buat jalan memang udah paling seru. Kalau posisinya bukan dalam suasana pandemi COVID-19 kayaknya asik ini. Ya, langsung aja lampu hijau, tapi kita tidak lurus karena kita ambil ke kiri arah Gunung Sahari. Tapi kita bukan Gunung Sahari terus. Nah, di depan ada lampu merah ya. Ada lampu merah, kita ngambil ke kanan, kita ambil yang mau ke arah lapangan Banteng. Ya, di sini juga agak sepi. Agak sedikit sepi juga di daerah Gunung Sahari. Ya, di depan kita ambil pelan dulu. Kita tunggulah, taati peraturan, jangan diterobos-terobos. Masih lampu merah, kita tahan dulu sebentar. Anggap aja beristirahat sejenak. Di sini agak lumayan lama sih lampu merahnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ganti-gantian. Masa harus nyerobot satu sama lain, bisa ya macet lah, atau bisa jadi kecelakaan kalau kita nggak sabar. Ya, sudah mulai hijau, kita mulai jalan lagi. Kita ambil ke kanan,
Wis. Itu Bajai main potong aja itu. Itu ketahuan melanggar itu. Padahal kan di situ tidak ada rambu yang namanya untuk putar balik. Dia main putar balik aja langsung ngambil dari kiri. Bajai parah juga itu. Itu bahaya guys. Kalau tiba-tiba kita memang nggak fokus ya posisi keadaan kita udah mau ngambil ke kanan tiba-tiba dipotong gitu, itu bisa nabrak gitu. Itu bahaya itu. Jadi untuk teman-teman yang sering touring atau jalan, nah itu tuh kadang kita sudah berhati-hati tapi di satu sisi pengendara atau ya seperti tadi lah, dia tidak memikirkan keselamatan di sekitarnya, yaitu main asal nyerobot motong-motong jalan aja. Ya guys, kita udah nyampe di daerah lapangan Banteng. Ini di sebelah kiri kita lapangan Banteng, yang biasanya sih kalau setiap malam sebelum ada pandemi ini selalu rame gitu, banyak yang nongkrong atau jalan-jalan di situ. Tapi karena posisi sedang begini ya sepi sekarang. Kita ngambil ke kanan guys. Oh ya, ngomong-ngomong, ini di depan kita ini Masjid Istiqlal. Teman-teman yang belum tahu Masjid Istiqlal, ya ini daerahnya lah, daerah Masjid Istiqlal. Karena ya dibilang terkenal lah, karena salah satu masjid terbesar ya, atau memang satu-satunya masjid terbesar kali ya di Asia Tenggara, bukan hanya di Jakarta ya. Untuk alamatnya sih Masjid Istiqlal itu tepatnya sih di Jakarta Pusat. Biasa juga rame sih kalau lagi nggak posisinya suasana yang harus di rumah gitu, tidak boleh kemana-mana kecuali urgent seperti kayak begini nih. Karena urgent, karena tugas ke kantor ya mau nggak mau harus berangkat. Ya guys, kita di sini nggak ambil lurus ya. Kalau lurus kita arah ke Tomang, tapi kita ambil kiri ke arah Jalan Merdeka. Kita masuk ke Jalan Merdeka. Kita masuk ke Jalan Merdeka Timur kalau nggak salah ini. Ya. Nah ini guys, di depan kita Monas ya. Bagi teman-teman atau sahabat yang lain yang belum pernah ke Monas ya, itu kita bisa lihat ada Monas di depan ya, bagi teman-teman yang belum pernah lihat Monas gitu. Nah inilah bisa ngelihat sedikit tuh. Ya kita ngambil kanan guys, ini Jalan Merdeka Timur. Kita ngambil ke kanan. Di sini pun biasanya rame kalau setiap malam, kalau posisinya tidak ada peraturan untuk di rumah itu, wah rame itu. Banyak-banyak yang jalan atau yang pada nongkrong gitu. Oke guys, ini lampu hijau, kita bablas aja terus. Alhamdulillah lancar. Kita ngambil kiri guys, arah ke Abdul Muiz. Kalau ke kanan itu ke arah Harmoni. Jadi kita ngambil kiri ke Abdul Muiz yang arah Tanah Abang. Tapi nggak nyampe Tanah Abang. Di depan udah ada pertigaan lampu merah. Kita langsung ambil ke kanan. Karena teman-teman perlu tahu ya, ini jalan yang paling cepat lah kalau untuk menuju kantor ya. Oh iya, biar teman-teman tahu, itu kantornya di Wali Kota Jakarta Pusat ya. Tepatnya di Jalan Petojo sih masuknya sih. Jalan Petojo 1 Jakarta Pusat. Ya guys, ini kita udah masuk ini ya, udah masuk area kantor ya. Sekarang sedang menuju ke parkiran, tapi nanti kita tidak parkir di basement, kita parkir di depan pintu masuk aja, biar nanti pulangnya itu lebih gampang gitu. Di sini juga sepi ya. Kita belok ke kanan. Ya di depan nanti kita coba belok kanan lagi, kita coba parkir ya. Tadi kalau basement yang tadi tuh guys yang kelewat tadi. Nah ini coba jadi kita belok ke kanan. Nah kita coba parkir, tapi coba tutup pot ya.
Oh ya, bisa. Kita ambil nyelip aja sedikit lah, biar bisa parkir. Karena di basement agak jauh jalannya gitu. Nah, kita parkir di sini aja. Oke, sampai kan? Mantap, alhamdulillah. Ya teman-teman, sahabat semua, kita udah nyampe di kantor. Kita mau naik lift. Ya, lumayan perjalanan panjang, tapi alhamdulillah aman, lancar dan tidak ada apa-apa hambatan. Alhamdulillah kita sudah sampai. Ikutin terus ya guys. Tapi jangan lupa sekali lagi di subscribe tombolnya di subscribe, oke? Lagi hamil muda jadi banyak kecantan. Enggak bang, di sana bang. Tuh udah nyampe tuh ya, udah nyampe tuh. Teman begadang. Nah, Tuh yang itu lagi tuh Om Bro. adalah pada saat tadi menggunakan ada kata relaksa. Hal yang patut dipikirkan. Tetapi kalau dengan Udah nyampe. Gerah. dalam rangka tadi memperketat tadi dipastikan untuk pemeriksaan testing lebih banyak lagi. Tadi kita kan tadi sudah sempat Saya siapin kan gelasnya. Alhamdulillah udah sampai. Ya makasih untuk teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang masih stay di channel. Sebelumnya makasih sudah nemenin di jalan. Ya, saya mau lanjut dulu untuk tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.